Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah setajana yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian tafsir ada mungkin adalah la napaka surat Az-Zumar ayat Qul inni umirtu ayat ke-11. Mari kita mengkaji ayat ke-10. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum mungkin adalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni umirtu, surat Az-Zumar ayat ke-11. Katakan, sesungguhnya saya diperintah an a'budallaha mukhlishan lahuddin, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan saya diperintah agar menjadi orang Islam yang pertama. Itu adalah ayatnya, ayat ke-11 dan ayat ke-12. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir dan orang-orang muslim pada ayat-ayat sebelumnya, orang kafir yang tidak punya prinsip, di saat dia susah berdoa kepada Allah, di saat senang dia lalai dan lupa kepada Allah. Sementara orang Islam itu selalu bersujud dan salat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang kita kaji hari kemarin. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman adalah agar kita bertakwa. Jadi kalau kemarin kita mengkaji bahwa manusia tidak cukup beriman, iman tidak cukup, harus dibarengi dengan takwa. Kalau hanya beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat, tapi tidak dibarengi dengan takwa, percuma. Banyak orang yang beriman tapi dia tidak bertakwa. Kemudian juga tidak melakukan amal saleh. Nah, ini semuanya harus dilakukan bersamaan. Pertama beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, melakukan amal saleh. Baru kemudian orang itu bisa masuk ke surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan amal saleh tapi tak beriman kepada Allah, percuma kian, tak oleh pahala dan tak bisa masuk surga. Karena orang kafir banyak sih melakukan amal saleh, orang kafir banyak sih sedekah, orang kafir banyak sih membantu orang-orang miskin dan sebagainya, tapi itu tak bernilai ibadah karena tidak didasarkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang sekarang, ayat yang 11, setelah Allah memerintahkan beriman yang pertama, yang kedua adalah bertakwa, maka ayat yang sekarang ke-11, qul, katakan, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, saya diperintah agar menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi yang pertama adalah beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga melakukan amal saleh, beribadah dengan ikhlas. Ini 3 rangkaian yang bisa diambil dari ayat-ayat surat Az-Zumar ini, bahwa syarat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah beriman kepada Allah. Itu kunci utama. Membaca syahadat kunci utama. Masuk Islam dulu, baca syahadat dulu, itu kunci pertama. Setelah baca syahadat masuk Islam, maka kunci kedua adalah bertakwa kepada Allah. Tak cukup bertakwa, maka dilanjutkan dengan beribadah, melakukan amal saleh.
Makanya dalam Al-Quran sering iman dengan amal saleh digandingkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Karena tak cukup iman, harus dibarengi amal saleh. Banyak orang Islam tanyakan agama napi Islam, tapi ngarsaya asam pojang belum tentu. Belum tentu asam pojang. Belum tentu puasa. Orang Islam, banyak orang Islam saya tak puasa, banyak orang Islam saya tak asam pojang. Artinya mereka itu hanya beriman tapi tidak melakukan amal saleh. Percuma, tak berhasil kian, tak mungkin bisa masuk surga. Karena apa? Karena syarat masuk surga harus beriman dan amal saleh. Nah, ini mungkin adalah umirtu an a'budallah. Saya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti melakukan amal saleh. Menyembah Allah berarti beribadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, baca Al-Qur'an, berzikir, melakukan perbuatan baik, membantu orang lain, semuanya itu nilainya adalah ibadah. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia yang baik itu bisa bernilai ibadah asalkan diniatkan ibadah. Yang mubah saja bisa menilai ibadah. Contohnya makan, tidur. Makan itu adalah sesuatu yang mubah. Boleh kita lakukan, boleh tidak dilakukan. Begitu juga tidur. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan itu menjadi nilai ibadah. Tidur juga begitu. Orang tidur itu adalah hal biasa. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa bagi orang yang tidur. Yang mau tidur silakan, tidak tidur enggak apa-apa. Tapi kalau tidur itu diniatkan, saya sekarang niat tidur supaya bisa bangun pagi, bisa melaksanakan ibadah, bisa kuat untuk sholat subuh, bisa kuat untuk bekerja mencari nafkah, maka itu bisa bernilai ibadah. Nah, maka lagi-lagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, dan ibadah itu umum. Ibadah itu umum, tidak hanya salat. Taknya sempojang ibadah itu napi apain. Bahkan senyum atau orang senyum itu bernilai ibadah. Tabassumu kali akhi liwajhi akhi ka sadaqah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atemu orang kemudian senyum pai, senyum pai atemu orang itulah dianggap sedekah. Anape? Karena akabe orang perak. Akabe orang lain, orang sesapa ento perak. Nyapa ka orang itulah dianggap sedekah. Padahal entolah bernilai ibadah, padahal itu perbuatan biasa. Biasa menatemu orang asalam, senyum, nyapa, itu kan perbuatan biasa. Tapi itu adalah bisa bernilai ibadah. Lagi-lagi kembali kepada niat. Maka ento ibadah perbuatan apa dinto nanti akan kembali kepada niat. Makanya niat ento kembali ke ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang pertama, lakukan ibadah. Yang kedua, setelah beribadah, ibadah itu lakukan dengan ikhlas. Ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas. Salat itu ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Puasa itu ibadah, harus dilakukan ikhlas. Baca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Bahkan ngabri pabuka jika orang siap puasa itu ibadah. Karena man aftara shaiman dalam hadisnya orang man aftara shaiman falahu mithlu ajri fa'ilihi syara, orang saya ngabri pabuka ke orang siap puasa, maka orang itu mendapatkan pahala puasa kian. Pahala puasa orang siap puasa siap buka. Min ghairi an yanqusa min ujrihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang siap puasa itu. Jadi orang misalkan ngatar pabuka kanto oleh pahala nak kinto kapi. Kinto oleh pahala, orang sing ngabri pabuka pun oleh pahala. Itulah bernilai ibadah ngabri pabuka itu. Cuman lagi-lagi ibadah itu harus dibarengi dengan rasa ikhlas. Nah, ikhlas itu saya agak rumit. Ikhlas itu adalah ketulusan hati, keinginan hati, rasa senang,
ngalakoni itu rasa senang benih karena terpaksa. Percuma misalkan ngaberi pabuka ke orang kemudian budi-budina anguan elang pahalana. Kakanan na abi ikakan ka orang tapi kita tak oleh pahala. Kadang-kadang mari ngasem pojang mari mento aseruan anguan atau ento nyaman orang tak ikhlas. Asem pojang tak ikhlas, maca Quran tak ikhlas. Tak ikhlas nanti macam-macam, bisa jadi karena terpaksa karena beda orang semaksa misalkan kinto mentak asem pojang ke masjid akan menjadi kampung misalkan kampung kocai ka orang antolah terpaksa berarti benih pangaterona katiri atau misalkan yancam ke orang mentak asen teka mentak ngaberi pabuka ekeninge denda anto berarti lah terpaksa ngalakuin ibadat ikhlas itu bisa tak ikhlas itu bisa karena terpaksa bisa karena selain mungkin ria ento semalarat ento asam pojang maca Quran apa ngajian dan sebagainya ento ibadah tapi harus ikhlas pertamana tapi ujung-ujungnya kadang-kadang beda rasa timbul ria setelah asam pojang mari atarawi atau mari asam pojang duhur asar maghrib mari maca Quran lah hatam akhirnya bola ke orang bola lah hatam maca Quran nah ento mulai timbul rasa ria Bulalah hatam maca Quran kita maca pulakaan. Anto akhirnya mulai timbul rasa tero ya bahasa orang dan sebagainya. Lagi-lagi kita harus dilakukan dengan ikhlas tulus. Memang pangaterona katiri. Asam pojeng ento pangaterona katiri. Mula pangaterona katiri sebung semaksa maka insyaallah napi pun ento ilakone pasti dengan tulus dengan sempurna. Asam pojeng mempangaterona katiri tak kira lepang. Tapi mensakan asam pojeng itu karena terpaksa atau karena hal selain akhirnya karena salepang karena lagi-lagi lepang itu benih karena perbuatan fisik minusa badan itu menakerja lepang istirahat sakecik mari tapi mula atena selepang itu tak kira mari anape karena atena seberak itu lagi-lagi lepang makana asam pojeng tarawih kadang-kadang entunya sajam tak sampai sajam kadang-kadang tak sampai sajam tapi rasa lepangku padahal kadang-kadang meningku bula mancing-mancing sajam setengah mancing-mancing tak nemu kursi setuju tak rasa lepang anape senang karena ikhlas lebur kasabo misalkan alandu saare benteng alandu untuk agerak betenah alandu terus mari long ke setongna kasabo setongna pole tak rasa lepang mulai ka bungko mari mandi istirahat nampak bungko puru lepang mensakan langsung istirahat kadang-kadang nampak ka bungko kuli boda sing ngajak mulai ayo wanceng misalkan ayo ngopi atau misalkan ajak kanape ajalan atau ajak kanape langsung ajalan apakah lepang entan anape karena senang perbuatan ento menelakoni dengan rasa senang rasa tulus tak ikare-ikare rasa lepang maka nama bisa para ulama para wali atau bahkan sampai ke sahabat Rasulullah asem pojeng sama lempenting mak kelar karena pe bede pangatero ento bede rasa tulus rasa ikhlas ayatena memang pangaterona Rasulullah ibadah terus tak ambu-ambu bahkan meskipun soka keringkingan tak kira rasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menasem pojang ento napi pun tu kalopai bahkan pada setong waktu ketika perang begitu perang ekeningi pasar nyaman orang perang tu pasti bedena banyak seloka ekeningi pedang ekeningi pasar ekeningi tombok lah macam-macam sampai pada akhirnya pasar senancep bode betesna bode pasar nancep bode betesna maria perang etebu pasar nanto etebu sake cek nyaman pasar etebu sake sokona akhirnya cina Sayyidina Ali empon tahu saya tebu kelu bula ki asam pojenga nanti mula perkona asam pojeng puru tebu ongku abulu kemudian asam pojeng begitu asam pojeng tebu ka sahabat pasar nanto
ya pasti sokona tu banyak darana lai untuk kalabun kain dan sebagainya mari asam pojang ngabes sokona mak lai lang pasarna tak eka rasa buktana itu buat ning kele untuk orang men sempojangna ikhlas. Beda sahabat juga ketika pada setong waktu dalam peperangan begitu perang biasanya man perang ento malam tak oleh tedung kapi beda sebagian saya tedung beda sebagian saya jaga harus ajaga malam takut singak beda musuh kemudian nyerang tiba-tiba abi mati kapi akhirnya beda sahabat tatelok saya nape ditugaskan untuk ajaga ditugaskan untuk ajaga singak beda musuh datang selainnya istirahat tedung begitulah tedung tengah malam kuli-kuli saya dua ngantok Sida dua ngantok, cakna setong na bulan ngantok tedunga, silahkan cakna kancana. Setong na ngantok tedunga silahkan. Kari katirian, aja ke malam, tan bula tak tedunga, bula kuat aja ke malam. Abos-abos kanan kere sobung musuh, sobung gerak-gerik edisan abosan aman. Akhirnya daripada metak-metak, memuang-muang bokto, akhirnya asam pojang lah orang itu. Begitu asam pojang, tengah asam pojang, musuh datang. Ngabesakan mak bodoh syagerak disan, memberi syagerak berarti bodoh orang. Akhirnya kamu musuh buktan asam pojang aruku asucut, pasar dari jauh, pasar nancap ngendengi kada dana. Tapi orang itu tetap ke asam pojang, tak ikaras saja bodoh pasar iputena. Pasar pole ngening ka nape ka kantona, ngening ka tanangna, pun tak ikarasa. Sampai akhirnya kancana setedung esan dingnanto nyap cape derananto sampai akhirnya nyap cap ngening ka kancana netes kamuana jaga akhirnya setelah jaga ngabosakan boten mak banyak pasarna akhirnya takarjot bodoh moso kok langsung jaga kapi kancana ya bos esari mosona laburu sento ki asam pojang poi padahal boten abi kening pasar untuk orang men sempojangna khosok sempojangna khosok lah kalau pae lah masuk alam lain lah benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lah tak ingat karena dari saking asyikna asam pojang sampai beda pasar pun tak eka rasa ento menunjukkan caritana Rasulullah dan sahabat dan lain sebagainya banyak menceritakan Rasulullah manasem pojang malam sampai tak jaga-jaga sampai canda Sayyidah Aisyah bulan ngabesakan kaboter sampai apikir coba sengak Rasulullah lah sebung umur mata akulian begitu asocut tak jaga-jaga asocut nasa jam lebih tak jaga-jaga menunjukkan mancing tak jaga-jaga tak ruku terus ibadah namento entahlah saya lakukan oleh Rasulullah sahabat dan sebagainya untuk kapi adalah bisa dilakukan asalkan lakoni untuk ikhlas kembali ke masalah ikhlas Umma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Idinto Allah pun menyebutkan qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Bula esoro ibadah dengan ikhlas. Oleh mula ikhlas saya ibadah dengan tulus pasti akan melakukan yang terbaik. Anto napa ciri-ciri orang ikhlas? Ikhlas ento malarat saya disebutkan. Ikhlas ento bisa terbebas dari riya. Orang menriak kadang-kadang sakanya teruk ya bahasa orang. Ketika ada na orang kan mentau mana orang riak ento membeda ada na orang terikote anak agaga sehingga kote rajin. Tapi membeda mensobung orang kila biasa boleh. Atau man biasa na mentau menikote orang bagi masyarakat asem pojang mula bode lain kampung misalkan lah tak asem pojang berarti sempojangna sakanya teruk ya bahasa orang. Ini nyaman. Tapi man orang ikhlas beda nape pun kondisinya tetap asam pojang karena nape arasa beda kewajiban kebutuhan untuk lah tingkatan orang seibadahna beda saya menjadikan ibadah itu sebagai kewajiban mun orang ibadahna asam pojang naik ke kewajiban berarti menjadi beban bula wajib asam pojang akhirnya asam pojang sopu maghrib dan sebagainya entah hanya melaksanakan kewajiban. Pokoknya kewajiban adalah gugur lamare. Nya kewajiban adalah gugur lamare. Padahal tingkatan lebih tinggi pole dalam derajat mendalam tasawuf nanti lebih tinggi pole.
Orang asam pojeng ento benih kewajiban, tapi memang kebutuhan. Kita ento butuh untuk asam pojeng. Karena Allah tak butuh esempo. Kita asam pojeng atau tak asam pojeng, pangeran tetap, okay? Tak kira ngubah, tak kira rogi. Pangeran tak mungkin Allah tak kira turun derajat. Tapi saya rasa rogi, bula serogi. Bula asam pojeng karena untuk bula kati berni untuk Allah. Maka seputar mungkin untuk asam pojeng adalah bula. Okay? Karena manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani, jasad dan roh. Jasad itu butuh asupan makanan gizi supaya bisa tetap odi bertahan hidup. Tiap hari harus matang, tiap hari harus istirahat supaya tetap bertahan hidup. Mentocukan roh, mentocukan jiwa pun membutuhkan asupan gizi. Napi asupan gizinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi lagi-lagi ibadah sempojang, maca Quran, berzikir itu adalah kebutuhan. Kita sih butuh kapinto. Bula puto untuk maca Quran, bula parlo untuk maca salawat, bula parlo untuk asam pojang, bula parlo untuk ibadah-ibadah selain supaya nape untuk dirina bula katiri, supaya satu oleh pahala, kemudian terbebas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, dan sepenting adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mendapatkan ridha Allah. Bula ngalakoni sempojang bani karena nape, tapi karena untuk perintah pangeran. Anape mak ngalakoni perintah pangeran supaya oleh ridhana Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah tak elakoni, akhirnya Allah murka. Allah asora sempojang kemudian tak elakoni, Allah bisa murka. Tapi asoro-soro kemudian elakoni, akhirnya Allah pun ridha. Mula Allah ridha, kila pasti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula dicintai oleh Allah, kila pasti itu pasti masuk surga. Mendalam derajat tingkatan sufi, Rabi'atul Adawiyah, tingkatannya Rabi'atul Adawiyah dan yang lain untuk mengatakan bahwa bulan itu asam pojang benih karena untuk masuk surga, benih terpahala, benih takut karena neraka. Tapi bulan asam pojang ibadah untuk sangkunanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mula oleh ridha Allah entahlah bebas. Terserah Allah, boleh sabai neraka, sabai surga, terserah. Yang penting boleh oleh ridha Allah. Tapi mulanya mana orang oleh ridha Allah tak mungkin disabai neraka. Allah tak ridha pada hambana ke hambana saya dicintai masukkan neraka. Pasti tarik pede ke surga. Untuk oleh mula oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ke masalah ikhlas, maka ibadah saya lakoni untuk supaya tak sia-sia, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Maka banyak hadis yang menyebutkan kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju'a wal 'atash. Sanapi banyak orang yang puasa tapi kemudian tak oleh napi-napinya kare arceng kare lapar. Tak oleh pahala. Anape karena bektona puasana tak ikhlas, puasa tapi ki ngalakoni maksiat, puasa tapi kemudian berkata kasar, puasa tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab. Sanape banyak orang yang sempojang tapi kemudian tak oleh pahala nape-nape. Anape gara-gara satu bisa jadi sempojengna tak sempurna, kedua bisa jadi sempojengna tak ikhlas, atau bahkan sempojengna tak khusyuk. Katakan misalkan mungkin tarawih, sempojeng 5 waktu sakaci 5 menit mari tarawih, sempojengna orang tarawih. Tarawih bahkan saya sampai viral orang tarawih 20 rakaat 7 menit mari. Nya 7 menit mari, orang men 7 menit mari berema sempojengna. Bermatu makninana sah pointan belum tentu sempojengna lah pasti tak sah. Berema boleh saya sampai akhoso. Nape saya baca buktan asam pojeng. Padahal orang asam pojeng itu ibadah itu adalah khusyukna, koneksina kepada Allah. Orang ibadah itu kan benih nape banyak na ibadah saya bos, benih banyak na sempojeng saya bos, benih banyak na Quran saya baca. Tapi atena bulan itu berma sekiranya nyampung ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca Quran mungkin
bula berumah sekira'a, bula sadar bahwa ento adalah kalamullah, bula maca dengan khusyuk, meresapi, merenungi. Makanya banyak ulama saya mengatakan maca Quran benih ya bos sejumlah hatamna, kadang-kadang mungkin ya bos sampai kali hatam. Ento memang bagus, tapi lebih dari ento adalah sampai kita bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran. Maka mengkaji ayat Al-Quran itu lebih baik, lebih afdal, karena bisa memahami isi Al-Quran. Mensaknya baca Quran, sakenya colok saya maca, tapi ate tak bisa maca. Tapi kita memahami isi Al-Quran, maka ketika maca Quran, misalkan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, oning artena, oning karepna, sehingga kita bisa mengamalkan. Sebab tujuannya Al-Quran adalah satu untuk diamalkan, untuk dibaca. Kemudian setelah dibaca adalah dikaji, difahami isinya. Setelah difahami isinya, maka diamalkan. Setelah diamalkan baru menjadi hudan lil muttaqin. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak bisa memahami isi Al-Quran? Bagaimana menjadi petunjuk kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran? Maka caranya adalah fahami isi Al-Quran, kemudian amalkan, baru bisa menjadi petunjuk atau pedoman hidup. Nah, itulah maka Sayyidah Aisyah sempat ditanya dulu, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu Quran. Akhlaknya itu seperti adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah itu adalah seperti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Semua perintah dalam Al-Quran Rasulullah lakukan, semua larangan dalam Al-Quran Rasulullah tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah faham kaisena. Laman orang tak faham kaisena Quran, kenapa si amalakan? Kan mento, logikana kan mento. Maka mengkaji Al-Quran itu merupakan hal sangat luar biasa. Khairun nas man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik itu orang yang mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari cara macana, mempelajari esena, mempelajari atau mengkaji benih hanya sekedar Quran, tapi apa isi berkaitan dengan Quran, termasuk fikihna, termasuk misalkan hadisna, berkaitan dengan Al-Quran. Karena orang tak mungkin bisa memahami Quran mentak faham fikih, tak bisa memahami Quran mentak faham ke tafsir, tak faham ke mustalah hadis, tak faham ke misalkan maqasidis syariah, tak faham ke tasawuf dan sebagainya. Maka ilmu-ilmu untuk kafi harus dikumpulkan perlu bisa memahami esena Al-Quran. Oleh sebab itu mengkaji Al-Quran tak semudah yang kita bayangkan. Maka ini kembali ke masalah ikhlas. Qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Katakan bahwa saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ayat yang ke-12, dan saya juga diperintah agar menjadi orang Islam yang pertama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam yang pertama. Saya diperintah agar saya menjadi orang yang pertama kali berhenti atau meninggalkan orang-orang yang menyembah patung. Masyarakat Arab zaman dahulu itu rata-rata nyembah patung. Menyembah patung, orang Majusi nyembah apoi dan sebagainya. Boda nyembah matahari, boda nyembah apoi, boda nyembah bulan. Orang Arab nyembah patung. Maka idinto pada parentana umirtu an akuna awwalal muslimin. Bulai perintah agar menjadi orang Islam pertama untuk masuk Islam, si kedua adalah untuk meninggalkan akidah-akidah yang batil, akidah-akidah yang sesat, orang-orang yang nyembah patung dan sebagainya. Maka artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam ketika bulan to lawaning cek mento hukumna, maka sebelum kira bulan to menjadi orang si pertama ngalakoni. Oning cak misalkan perbuatan ento haram tak oleh elakoni, maka bula harus orang situlu-tulu ngatina.
Oneng cak misalkan ibadah ento baik, maka bula harus teti orang situlu-tulu ngalakoni. Entahlah doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okay. Berkata waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Napa sih kocak pemimpin itu? Apakah pemimpin dari menjadi pemimpin itu teti kiai, teti ustad atau teti presiden? Entan. Pemimpin itu maksudnya adalah orang yang mempelopori dalam kebaikan, orang yang ngatutului, saya ngajak, okay? Ngajak orang macam-macam carana. Bisa ajak dakwah atau bisa ajak dengan pandiri, nate ke masjid, apa ngajian, nate ke masjid asum yang bisa, atau mungkin dengan cara hal, keadaan, okay? Karena kita rajin ke masjid, akhirnya orang lain tertarik, lebur nang ngabasakan si pulang ke masjid, norokian ke masjid, maka orang itu norok ke masjid, kita pun oleh pahala kian, karena termasuk pahala dakwah, nyamana dakwah bil hal. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ayat ke-13, katakan bahwa saya takut in asaitu rabbi, jika saya bermaksiat kepada Tuhanku, adzaba yaumin azim, saya takut terhadap siksaan yaumin azim, pada hari kiamat. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sakapinan itu perintah Allah ki. Mulai qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Pertama perintah Allah, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Okay? Tak cukup beriman, itu perintah untuk orang beriman. Setelah beriman, maka ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Yang kedua, u'budullaha mukhlishan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga adalah kita menjadi orang yang pertama atau orang yang semangat untuk melakukan ibadah. Pertama, ketika kita tahu bahwa ini perbuatan baik, kita harus pertama orang yang melakukan. Pertama itu artinya semangat, okay? Semangat, tak harus itu tuluan. Oh bula bani orang situlu-tulu ke masjid, ternyata setelah ke masjid lah bodoh orang sing ngatului, okay? Artinya itu bahwa kembali lagi ke niat nayati, baniat tutuluan datang ke masjid, baniat tutuluan maca Quran, sekian menunjukkan semangat. Begitu orang cek mento adalah ibadah, semangatnya luar biasa. Kemudian mungkin perintah nasi keempat adalah qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan kabala ka orang kafir, men bula ento bahwasana bula ento takok anape, takok men seandainya bula ento bermaksiat kepada Allah, takok nanti siksa di hari kiamat. Takok bula men seandainya boleh nyempo patong, kinto kapi nyempo patong bula tak milo-miloa. Kinto kapi mungkin menyekutukan Allah syirik, bula tak milo-miloa. Okay. Bunto kapi mungkin memutus tali silaturahmi, membunuh orang lain, berzina, merampok kapi, ento selakoni orang jahiliyah, bula tak milo-milo. Anape ento maksiat. Men maksiat ento elakoni ka bula, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Bula takok men bula milo-milo ngalakoni, takok nanti bula beri siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siksa. Ento saya harus disampaikan. Kinto anape mata norok-norok nyempa patong, bula takok karena beda ancaman dari Allah menyembah patung maka nanti akan disiksa di neraka. Bula takok semelu-melu wakian. Itu perintah Allah untuk orang-orang muslim supaya abala ka orang kafir, menbodo orang kafir sengajak ngalakoni maksiat. Benar hanya orang kafir, termasuk orang Islam. Orang Islam banyak ngalakoni maksiat. Orang sengeco, banyak orang Islam sengeco. Perampok, banyak orang Islam jadi perampok. Menbodo orang ngajak ngalakoni maksiat, napi pun bentuk maksiatna, maka ento jawabanna. Qul inni umirtu an a'budallaha, qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakan, menbodo orang ngajak ngalakoni maksiat, kabula cek bula ento takok adzab yaumin azim, takok sehingga siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ento bisa maksiat ento ngalakoni larang oleh Allah, bisa juga ngatina atau tak ngalakoni si perintah Allah. Asam pojeng misalkan perintah pangeran, tapi kemudian tak ngalakoni. Ketika misalkan bodo orang ke masjid, orang kata ke masjid, cekak kancanya, kenapa ya kinto bule ke masjid asam pojenga, empun tak usah ke masjid.
nate norok bula poi kanape mancing atau misalkan tak usah sempojang. Pun tak usah sempojang. Perkona puasa misalkan mungkin bulan Ramadan. Bektona puasa bodo ka kanan na, bodo ka kanan, ace ka kancanan ace cencelanan, nampak ka kebun bodo nyior matoron tubuhkan. Nate kopu-kopu kakan mungkin. Empon bulan puasa kakan mungkin tak ada sing UTE. Akhirnya lambok-lambok tak norok kian. Tak norok kian bektona puasa aku puku-puku siang hari. Ento akhirnya norok apuka meskipun ada na orang ngocak na puasa tapi akhirnya ngecok-ngecok. Nah ento termasuk ento in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Bahkan kadang-kadang bodo orang sing nyerser, alasannya nyerser. Bodo orang misalkan datang kabung kona si fulan. Napa kabung kona bektona puasa ento. Napa kabung kona nyato ka kanan. Bodo ka kanan nah, boleh lapar. Akhirnya nape? Karena nyerser beri ke kanan kian. Maka orang itu pun juga maksiat. Orang yang membantu orang ngalakoni maksiat juga termasuk orang yang maksiat. Tak puasa itu maksiat. Orang yang nolongi orang tak puasa maka juga maksiat. Meskipun tu misalkan kita anggap enten bula sanya nolongi ngabantu bula asin teka nyerser. Untuk benih teka sampai justru maksiat karena membantu orang tak puasa. Akibat orang akhirnya membatalkan puasa. Nora maksiat. Lagi-lagi dalam kaidahna sera orang senolongi orang ibadah maka orang itu pun juga oleh pahalana. Membantu orang beribadah pada oleh pahalana. Mentujukan membantu orang ngalakoni maksiat maka oleh oleh dosa. Meskipun tak melo-melo, sakan yang ngaberi atau bahkan yang nuncuakan. Entut artinya lah melo-melo kian. Maka lagi-lagi hati-hati benihnya sekedar singalakoni si oleh dosa maksiat tapi juga si menunjukkan atau juga oleh dosa. Lantolah maksudnya qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan membodo orang si asyik singacek kita maksiat maka kabula menamaksiat takut sehingga siksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Mungkin tak siksa tapi nanti di hari kiamat orang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin satajana yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mantarmuka bula berkinta satajana dijadikan orang-orang yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijadikan orang yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang tetap mampu dan bertahan dalam menghadapi segala macam musibah terutama dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin satajana yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah cukup sore lapar maghriba dari bulan cukup samanta saus orang lebih nanya unsapora saraja-rajana ihdinas siratal mustaqim. Nata akhiri kalaban maca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.